Halo brother, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul WMI. WMI adalah film techno-thriller Jerman tahun 2014 yang disutradarai oleh Baran Boodar yang dirilis pada tanggal 6 September 2014 dan diangkat dari kisah nyata. Oke, sebelum lanjut ke isi ceritanya, jangan lupa untuk klik video ini dan subscribe channel ini. Yuk, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Berawal dari seorang pria yang bernama Benjamin, yang berada di ruangan interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai WMI, yang mengetahui tentang kelompok hacker yang bernama Friend dan juga Rusia Cyber. Di sini Benjamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil dia ingin menjadi seorang superhero, dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benjamin meninggalkan dia ke Prancis sejak kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan kini dia hanya tinggal bersama neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan skrip seperti sebuah sulap, dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin pun sering berkumpul bersama hacker yang ada di darknet. Hanya ada seseorang yang dia anggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Seseorang itu adalah Mr. X. Dia adalah panutan dari hacker-hacker lain. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dalam dunia maya dan dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Di saat itu, Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Nah, ketika Benjamin mengantar pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya dulu dan wanita yang dia sukai. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberi 100 euro kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian untuk fakultas hukum. Nah, Benjamin pun yang sudah pulang ke rumahnya berpikir dan menghayal. Seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia bisa berpacaran, menikah, dan bahkan memiliki anak bersama Mary. Nah, Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal di server tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seseorang security yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Nah, di sini Benjamin bertemu dengan seseorang pria yang bernama Max. Max bertanya kepada Benjamin, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman? Dia pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Nah, karena Max sangat tertarik dengan dunia hacker, Max pun mengajak Benjamin ke sebuah pesta. Tepat di malam hari, Benjamin pun datang ke sebuah pesta dan dia bertemu dengan Max. Dia pun diperkenalkan dengan temannya yang bernama Stephen dan Paul. Stephen sangat mahir dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Nah, Benjamin pun membuktikan kemampuannya ke mereka bertiga. Dengan sebuah laptop yang ada di sebuah meja, Benjamin mulai meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Tidak lama polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Max, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benjamin bertemu dengan Mary dalam pesta. Mereka pun kabur keluar rumah dengan memecahkan sebuah jendela, lalu dikejar oleh polisi. Ternyata Mary mengikuti Benjamin lari keluar rumah dan mereka pun langsung berpencar. Saat Benjamin telah sampai ke rumah, dia mendapati neneknya yang tidak ada di sana. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Nah, tepat di pagi hari,
Benjamin membawa neneknya ke rumah sakit. Karena riwayat penyakit neneknya semakin parah, akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang, di dalam kereta Benjamin bertemu dengan Max. Dia mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Di sana Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Max menyuruh Benjamin untuk meretas sebuah komputer, yang dimana komputer ini digunakan untuk sebuah presentase. Dengan aksinya, mereka pun mengubah video presentase di komputer tersebut dengan video konyol. Dan di situ aksi pertama Ben dan kawan-kawan barunya. Singkat cerita, mereka membentuk sebuah tim hacker yang mereka namai dengan nama Clay, atau singkatan dari Clone Love at You. Dan mereka grup hacker yang bernama Clay ini kembali melakukan aksinya, mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan dan juga meretas sebuah gedung farmasi. Aksi mereka berlanjut hingga menjadi populer. Max menantikan sebuah dari apresiasi dari Mr. X, yaitu panutan mereka. Namun di sini aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan, Max mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Lalu Benjamin pergi untuk menemui Mary. Di sini dia bertemu dengan Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya. Mary yang ada di sebuah pesta pergi keluar untuk menemui Benjamin. Nah, di dalam mobil ini terjadi sebuah percakapan. Dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary di dalam mobil ini. Namun aksi Benjamin tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary dan tidak baik bagi dirinya. Singkat cerita, tepat di pagi hari mereka pun mendapat sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen Cybercrime Europol. Clay dianggap hanyalah seorang peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan itu untuk menegaskan kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu, Max yang marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang berada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana Max menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak seorang karyawan dengan mengirim gambar kucing yang jika diklik akan diarahkan ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya tanpa sadar dia telah memberikan akses agar Max bisa memasuki komputer karyawan tersebut. Tapi di sini mereka belum mendapat akses langsung ke server. Aksi mereka pun berlanjut secara offline, yaitu datang ke kantor dan langsung memasuki server mereka. Di sini aksi mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Tapi secara diam-diam Benjamin mengambil data dinas rahasia Jerman tersebut. Singkat cerita, pada malam hari mereka pergi ke tempat klub. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin memberanikan diri lagi untuk mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data rahasia dari dinas rahasia Jerman itu kepada Mr. X. Dan di pagi hari Max, Paul, dan Stephen datang ke rumah Benjamin dan terjadi sebuah pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu kemudian mereka diperlihatkan sebuah berita atas kematian seorang hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai hacker yang ada di darknet. Ternyata Mr. X menjual data yang diberikan Benjamin kepada Russian Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun disalahkan kepada kelompok Benjamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri tanpa diduga merupakan anggota kelompok hacker yang bernama Friend. Lalu terjadi perdebatan antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang mau kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menggunakan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang berada di perpustakaan umum. Sementara itu Europol yang mengetahui seseorang yang menghubungi Mr. X di Berlin lalu mengirimkan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan.
Nah, di sini Benjamin mendapat sesuatu dari Mr. X. Tak lama polisi pun datang dan mereka berpencar. Nah, mereka berhasil kabur dari para polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain, Europol yang bernama Hannah telah terancam posisinya. Dia mendapat tugas untuk menangkap para hacker yang bergabung dalam kelompok yang bernama Friend dan Rusia Cyber. Kembali ke Benjamin yang di ruang interogasi, dia menceritakan kepada Hannah bahwa dia akan membantu untuk mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar di PO. Benjamin mengatakan bahwa Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal lainnya. Lalu Benjamin melanjutkan ceritanya kepada Hannah. Di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke Europol. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah karena sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua sendiri demi teman-temannya. Tepat di malam hari ketika yang lain tengah tertidur, Benjamin pergi ke Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin, tempat di mana dompetnya hilang. Lalu dia menempatkan sebuah alat dari Paul, sebuah alat yang ketika mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan itu membuat Benjamin bisa masuk ke server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Lalu keesokan harinya, Benjamin masuk ke situs Darknet melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia menyerahkan program yang dapat menyerahkan Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Ben hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya ia tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Darknet. Yang sebenarnya kode itu ada IP transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka sampai ke jalur bawah tanah. Nah, di sini Mr. X berhasil memenangkan pertandingan dari Ben. Singkat cerita, ketika Benjamin kembali ke hotelnya, dia mendapati semua temannya yang tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hannah di ruangan interogasi. Di sini Benjamin hanya ingin kembali menjadi tak terlihat. Hannah pun menyuruh temannya untuk segera datang ke ruangan interogasi. Hannah menanyakan kepada Benjamin kalau dia ingin program perlindungan saksi, apa yang akan dilakukannya untuk menyebab Mr. X dan menangkap kelompok hacker yang bernama Friend. Nah, di sini Benjamin berencana untuk menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Ben pun melakukan tipuan seperti yang dilakukan Mr. X kepadanya. Namun, di sini Benjamin melakukan dengan metode yang sangat brilian. Nah, akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sean Denham yang baru berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Benjamin berhasil menguak identitas dari Mr. X, kemudian Hannah mengatakan dalam beberapa jam dia akan mendapat identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini Hannah mengingat perkataan dari temannya dari kejanggalan cerita yang diungkapkan Benjamin ketika diinterogasi. Karena curiga dari cerita Benjamin yang diungkapkan sebelumnya, Hannah pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin, lalu dia menemui Mary yang sedang nongkrong sama teman-temannya. Hannah menanyakan kepada Mary, apakah dia kenal dengan Benjamin? Mary menjawab Mary pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin.
Hannah pun menjelaskan kepada Mary kalau Benjamin mengatakan dia pernah bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi menemui dokter yang dulu pernah merawat ibu Benjamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung pada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak sanggup menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benjamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu terjadinya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol, dan hasil forensik dari 3 selongsong peluru yang dibawa Benjamin menunjukkan bahwa selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benjamin untuk menanyakan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut Max lah yang seharusnya terluka. Dan di dalam hotel Den Haag sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini hanya imajinasi Benjamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya Benjamin sendiri. Benjamin menjadi Max, Stephen, dan juga Paul. Lalu Hannah pun menyimpulkan bahwa Benjamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin. Benjamin memohon untuk mendapatkan program itu, karena jika tidak, kelompok hacker Friend akan membunuhnya. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah Benjamin berhasil mendapatkan program perlindungan saksi, Hannah melepaskan Benjamin di dekat jembatan. Tapi sebelumnya, Hannah meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap gula yang ia tunjukkan kepadanya. Ketika Benjamin sudah pergi, Hannah sepertinya menyadari kalau dia dipermainkan oleh Ben. Singkat cerita, di sini kita diperlihatkan Ben ada di sebuah kapal. Kemudian ada Mary, Max, Stephen, dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena membebaskan dari hukuman. Aksi itu dilakukan ketika Max ketahuan wajahnya oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benjamin dibuat oleh Max supaya meyakinkan kembali dengan rencana mereka. Dan tipuan tersebut membuat mereka menjadi bersih dan bebas beraksi kembali.